Kita mengambil switch, lalu kita mengambil PC1, ambil PC2, lalu ambil PC3, lalu ambil PC4. Karena ini VLAN, maka kita akan memberikan warna pada PC1 dan PC2, dan kita akan memberikan warna kuning. Lalu kita lanjut kepada PC3 dan 4. Kita memberikan warna coklat. Setelah memberi warna pada PC1, 2, 3, dan 4, kita lanjut sambungkan kabel strike dari PC1 ke switch. Lalu ambil lagi kabel strike, lalu sambungkan dari PC2 ke switch. Lalu ambil lagi kabel strike dari PC3 ke switch. Lalu kita ambil lagi kabel strike, lalu sambungkan pada PC4 ke switch. Lalu kita klik pada switch, lalu kita masuk kepada CLI atau Command Line Interface, lalu enter sebanyak 3 kali. Lalu kita ketik yang namanya enable, lalu enter. Lalu kita ketik di situ conft, lalu enter. Lalu kita ketik yang namanya VLAN 100, lalu enter. Lalu sudah itu kita ketik name lab 1, lalu enter. Lalu kita ketik int f0 garis miring 1, lalu enter. Lalu lanjut kita mengetik di situ switch port mode access, lalu enter. Lalu kita ketik switch port access VLAN 100, lalu enter. Lalu kita mengetik int f0 garis miring 2, lalu enter. Lalu kita ketik switch port mode access, lalu enter. Lalu kita ketik switch port access VLAN 100, lalu enter. Lalu kita ketik X, baru enter. Lalu ketik VLAN 200, lalu enter. Lalu ketik name lab 2. Lalu kita ketik int f0 garis miring 3, lalu enter.
Lalu kita ketik switch force mode access. Lalu ketik switch port access VLAN 200. Lalu enter. Lalu ketik INTF 0 garis miring 4 lalu enter. Lalu kita ketik switch port mode access lalu enter. Lalu ketik switch port access VLAN 200. Lalu sudah itu kita ketik X lalu enter dan X lagi. Lalu kita CTRL-C pada laptop atau komputer kita, lalu enter sebanyak 3 kali. Lalu sudah itu kita ketik di situ show VLAN. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita akan mengclose CLI. Lalu kita masuk kepada PC1, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita ketik di IP addressnya 192.168.1.1. Lalu kita lanjut pada PC2, masuk ke desktop, lalu masuk ke IP configuration, lalu masuk kepada IP address, lalu ketik 192.168.1.2. Lalu kita lanjut lagi pada PC3, lalu masuk ke desktop, IP configuration, lalu ketik di IP address-nya yaitu 192.168.1.3. Dan yang terakhir pada PC4 kita masuk, lalu masuk ke desktop, lalu masuk ke IP configuration, lalu ketik IP address-nya yaitu 192.168.1.4. Lalu kita masuk kepada PC1, lalu kita pergi ke command prompt, lalu kita ketik pada di situ yaitu ping 192.168.1.1.2. Lalu kita ketik lagi di situ ping 192.168.1.3 lalu enter.
Lalu kita ketik lagi pada ping di situ 192.168.1.4. Lalu kita masuk kepada PC 4, lalu masuk ke command prompt-nya, lalu kita ketik di situ ping 192.168.1.1, lalu enter. Lalu kita ketik lagi di ping 192.168.1.3, lalu enter. Lalu kita akan mencoba mengirim pesan dari PC 1 ke PC 4. Lalu itu hasilnya adalah violet. Lalu kita mencoba mengirim pesan lagi dari PC 1 ke PC, dari PC 1 ke PC 1 ke PC 2, maka itu akan successful. Lalu kita akan mencoba mengirim pesan lagi dari PC 3 ke PC 4, maka itu akan successful. Lalu kita akan mencoba lagi dari PC 3 ke PC 1. Jadi itulah hasil akhir dari VLAN di Cisco Packet Tracer. Jadi kesimpulannya yaitu walaupun dia dalam satu switch, dia tidak bakal akan terhubung karena adanya perbedaan VLAN. Karena VLAN yang pertama itu VLAN 100, lalu itu yang di bawah yaitu VLAN 200. Sekian.